Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Batu Palu, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Muaramumu, yang kami hormati tenaga ahli dan DPP Kabupaten Kepahyang, yang kami hormati Babinsa, Babin Kapitmas yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Kasih PMD Kecamatan Muaramumu, yang kami hormati Bapak pendamping desa dan pendamping lokal desa, yang kami hormati tokoh masyarakat, yang kami hormati kader Posyandu. Mudah-mudahan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat menghadiri acara kita pada hari ini, yaitu musyawarah desa pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan salawat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkelimpahan rahmat, hidayah, keselamatan, kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa bertemu muka dan juga menghadiri undangan musyawarah desa pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes tahun 2025 Desa Batu Palu, Kecamatan Muaramumu. Dan tanpa pula kita kirim salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Muaramumu, yang saya hormati Bapak Sekcam Kecamatan Muaramumu, yang saya hormati Bapak Kapolsek Rumah Hilir, juga yang saya hormati pada hari ini hadir Kabin Kapitmas. Kita sama-sama kita ketahui beliau selalu aktif dan proaktif apapun fatwa ataupun PH di Desa Batu Palu. Terima kasih atas kedatangannya, hadirannya. Juga yang saya hormati Bapak tenaga ahli kabupaten, juga yang selalu memberi support, memberikan bimbingan kepada kita. Selamat datang di Desa Batu Palu. Juga pendamping lokal desa, pendamping desa yang saya hormati. Pada hari ini juga yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota lembaga dan kementerian desa ataupun DMA yang mewakili yang saya hormati. Juga ibu-ibu posyandu yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan pemuda, dan juga perwakilan ibu-ibu yang saya hormati. Juga pada kesempatan ini perangkat desa yang saya banggakan, mudah-mudahan pada hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini atas nama pemerintah Desa Batu Palu, Kepala Desa Batu Palu mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh perwakilan dari Posyandu. Nantinya bisa untuk menyampaikan kepada anggota Posyandu yang lain. Saya yakin percaya sampaikan apa yang menjadi bahan yang akan dibahas dan ini akan dimuatkan di APBDes tahun 2025 akan kita laksanakan. Tentunya kehadiran Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian merupakan perwakilan dari masing-masing wilayah ataupun masing-masing instansi ataupun masing-masing kegiatan. Nah, juga pada kesempatan yang baik ini atas nama pemerintah Desa Batu Palu, Kepala Desa Batu Palu juga mengharapkan peran serta dari perangkat desa untuk selalu berani dan menjunjung tinggi marwah Desa Batu Palu, desa sebagian salah satu desa di negara Republik Indonesia. Kita akan optimis dan selalu mengikuti apa yang menjadi program pusat Bapak Presiden dan juga apa yang menjadi program-program kabupaten. Kita dukung sepenuhnya dengan catatan kita harus menyesuaikan apa yang bisa kita laksanakan di desa kita.
Jangan kita memaksakan suatu hal tetapi masyarakat kita tidak mampu. Dan oleh sebab itu saya yakin dan percaya bapak-bapak kepala dusun, ibu-ibu kepala dusun sudah tahu apa yang menjadi sasaran ataupun kegiatan yang bisa diterima di dusunnya masing-masing. Dan saya yakin dan percaya juga dari hasil obrolan penjaringan aspirasi masyarakat lingkungan tentunya diwakili oleh Pak Kepala Dusun untuk menyampaikan di forum pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes tahun 2025. Para kesempatan yang baik ini juga atas nama pemerintah Desa Batu Galung, kita dari pemerintah Desa Batu Galung harus optimis dan kita harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait, pihak kecamatan, kabupaten, pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tenaga ahli. Terutama kita meminta petunjuk ataupun bimbingan dari mereka sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam APBDes sesuai dengan aturan dan sesuai dengan jumlah teknis yang berlaku. Terutama dari pendamping desa, lokal desa, dan tenaga ahli tingkat kabupaten, kami juga mengucapkan sangat terima kasih atas bimbingannya selama ini. Juga tentunya kami terus minta dan berharap kami pendampingan untuk proses kegiatan untuk menjalankan APBDes Desa tahun 2025. Juga Bapak Kopit Katimas, bersama Babinsa, tentunya kami juga mengharapkan pendampingan petunjuk agar kami tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar aturan sesuai yang diperundangkan. Juga Bapak Camat serta Sekcam yang selalu senantiasa memberikan suatu motivasi, memberikan suatu arahan, memberikan suatu teguran, terutama untuk kita perangkat desa. Mari kita cermati, walaupun beliau hanya menyampaikannya secara gamblang ataupun langsung, tetapi itu adalah motivasi, pelajaran untuk kita. Jadi kita dengar, kita cermati, kita laksanakan. Oleh sebab itu Pak Camat tidak lagi mau mendengar atau melihat apa yang menjadi catatan beliau untuk kegiatan kita yang akan datang. Seperti yang kita sampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan beliau adalah bentuk konsisten kita, bentuk tata cara kita, bentuk juga teknis kita melaksanakan ataupun kegiatan-kegiatan baik pun pelayanan maupun kegiatan-kegiatan musyawarah yang seperti kita rasakan pada saat ini. Perlu diketahui ada beberapa tahun tentunya kita mendapatkan keputusan-keputusan yang pro rakyat dan pro masyarakat dan untuk kemakmuran masyarakat Desa Batu Galung dan pembangunan Desa Batu Galung yang berkelanjutan, baik pun pembangunan manusianya maupun pembangunan fisiknya. Dan juga kita sama-sama nanti berdoakan supaya Bapak Camat, Sekcam, Babinsa, Babin Katimas serta tenaga ahli dan pendamping lokal desa, pendamping desa, dan kita semua pada umumnya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik, menuju yang baik, dan tentunya kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan kegiatan tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya harapan kita sukses untuk kita melaksanakan kegiatan tersebut. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian saya ucapkan ribuan terima kasih. Atas segala kekurangan kehilapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Batu Galung beserta jajaran pemerintahannya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Sekretaris Kecamatan Morumu selaku PRT PMD. Yang saya hormati Bapak Babinsa Babin Katimas. Yang saya hormati Bapak pendamping tingkat kabupaten, kecamatan, dan lokal. Yang saya hormati perangkat agama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati tim ketua PKK, tim kader Posyandu khususnya di desa
Batu Galung. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat dan rahmatnya lah pada hari pagi menjelang siang ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan dalam rangka acara musyawarah desa, pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa APBD tahun 2025. Selawat dan salam kita kirimkan kepada terjadi suatu pemangkasan APBN, kucuran dana dari pusat kurang lebih hampir 70 miliar lebih untuk Kabupaten Cipayang. Nah, harapan saya ya, seandainya ada beberapa usulan bangunan tidak tercover ya, baik itu kegiatan desa maupun program dari kabupaten, mengingat keterbatasan dana dan juga terjadi pemangkasan. Pemangkasan tersebut tidak hanya di provinsi, tapi ini sifatnya nasional. Nah, ini mau tak mau sangat berpengaruh sekali dengan kinerja Bapak Bupati kita Tepisaran dan juga anggota dewan. Nah, kenapa? Ini keterbatasan anggaran. Nah, harapan saya juga kemarin itu pas acara musrembang, jalan lintas antara Bandung sampai Batu Bandung ini, ya, mereka tuh sendirilah gimana kondisinya. Ada yang memutus, ada lubang besar lah. Apalagi tonase jalan ini sudah sesuai dengan muatan truk yang mengangkutkan hasil bumi kita. Ini sebenarnya kapasitas jalan kita ini 5 ton. Ini ada yang bawa 11 ton, 10 ton. Wajar, dan ini banyak berlomba. Dan itu juga harapan saya, ya, ini banyak perubahan sistem atau pola. Termasuk juga di sini masalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini dilibatkan dengan pihak BUMDes. Dilibatkan dengan pihak BUMDes, tapi mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan baik, ya, yang mana program ini memang bukan instansi pemerintahan aja yang ditekankan masalah ketahanan pangan ini, baik TNI maupun Polri, betul kan? Nah, ini dapat tekanan dari, bukan tekanan, ini wajib, ini perintah dari Bapak Presiden yang terpilih tahun 2025. Dan juga harapan saya berulang kali saya sampaikan, mohon ya kepada perangkat, bantulah kepala desanya. Dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari masing-masing kasih, baik itu pemerintahannya, sosial dan juga yang lain-lainnya. Dan juga harapan saya, tapi kalau orang libur rasanya tidak mungkin mengambil situ buang sampah. Nah, siapa lagi kita, apalagi kita ini Batu Galung ini ditujukan desa atau wisata. Nah, itulah harapan pihak kecamatan. Dan juga, ya, selain dari itu, ya mari kita jaga kekompakan, ya, jaga kekompakan. Kita dukung program Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih untuk tahun 2025 sampai 2030. Itu aja yang dapat aku sampaikan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kades, selalu semangat Batu Galung ini sangat cerah dan semakin ganteng. Saya hormati pesan saya Pak Camat Kecamatan Maramumu, dan saya hormati Pak Elmi Paku, pendamping TA Kecamatan Maramumu, dan yang saya hormati Pak Babin Kapitmas
Becanda Polikur. Yang saya hormati Ketua DPD Desa Batu Galuh, tetap semangat dan bersinergi. Betul kata Pak Ayas tadi, tetap semangat untuk membangun Desa Batu Galuh ini supaya lebih maju dan lebih bersatu lagi. Dan saya hormati juga pada pendamping desa dan perangkat desa yang cerah-cerah tetap semangat membantu kepala desa. Tanpa mereka kepala desanya kelabakan, biarpun dia sering marah karena sebenarnya bukannya marah itu Pak Anies. Itu tuh adalah suatu atasan untuk membimbing kita, membantu dia dalam segala sesuatu yang dia rancangkan untuk membangun desa. Sebenarnya itu ada baiknya untuk kita selaku bawahan patuh dengan beliau, karena beliau adalah dasar kita, adalah selaku pemimpin kita, selaku membawa kita ke jalan yang benar untuk demi masyarakat Desa Batu Galuh ini lebih maju lagi dan sejahtera. Saya juga selaku bawahan camat, saya tidak berani membantah apa yang dia katakan. Ya, karena saya sadar saya ini adalah bawahan dan tidak patut untuk membantah perintah beliau. Nah, itu adalah kita bawahan dengan alasan selagi di kantor. Kalau di rumah ya beda. Kalau di rumah juga dihormati berarti dia ada di sana. Beda ya. Nah, adalah saya tidak banyak lebar karena cuma memberi saran saja. Bersatulah kita untuk bangun Desa Batu Galuh. Adalah kalau Desa Batu Galuh ini maju, sejahtera, positiflah Pak Kadesnya mempunyai nama baik dan benar-benar menjalankan tugas beliau selaku kepala desa, membimbing desanya ke masa depannya lebih cerah. Dan itu juga harus ditunjang dengan seluruh perangkat Desa Batu Galuh dan masyarakat juga. Kalau masyarakat selalu bantah, nanti gelabakan juga pada perangkat. Tapi insya Allah saya tahu tipikal Desa Batu Galuh masyarakatnya selalu menurut dan selalu mau menuju yang baik. Itu juga saya juga beri support pada bendahara kalian ini adalah, kalau bagi kami beliau ini adalah nomor satu. Ya, sebab apa yang diserahkan dengan pekerjaan Pak Ades dengan beliau tidak pernah selesai. Itu namanya bertanggung jawab. Betul ya, kalau dia jadi bendahara lagi, tak Pak Ades cari yang mana mungkin lebih baik lagi, mungkin beliau nanti mau jalan PKS lagi kan. Jadi makanya sudah pecah lagi 2 kali DPR mana ini. Itulah kalau kita cari pemimpin, carilah yang benar-benar ingin membangun desa, yang peduli dengan masyarakatnya, yang tidak arogan dan selalu memberitahu yang baik kepada masyarakat, arahan yang baik juga. Kalau yang arogan, jangan pun kita mau berurusan nengok pukul yang berani. Jadi itulah saran saya. Pak, majulah Desa Batu Galuh ini supaya nanti lebih maju lagi. Kalian juga bakat desa nanti dapat nama baik juga dari desa, dari masyarakatnya. Jangan bentak-bentak masyarakat. Ya, karena kita selaku bakat desa adalah pelayanan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke acara itu, yaitu pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perlu diulangi bahwa defisit anggaran transfer pusat ke daerah, ke kabupaten sangat berpengaruh, dan juga berkurang juga transfer kabupaten ke desa, ini khususnya ADD. Dan tidak menutup kemungkinan
bahwa sudah resmi dana desa ataupun DD sudah berkurang. Oleh sebab itu, sesuai dengan pesan Bapak Presiden, kita gunakan dana tersebut seefisien mungkin dan juga kita laksanakan semaksimal mungkin atas dasar keputusan bersama hasil musyawarah. Tentunya pada kesempatan yang baik ini banyak kita sama-sama merancang BPDS kita tahun 2025 ini dengan musyawarah perwakilan dari wilayah-wilayah dusun, juga BPD juga untuk berkiprah, juga tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan juga di bidang-bidang yang lain seperti posyandu dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya nanti kami minta untuk salah satu perangkat desa untuk memaparkan apa yang menjadi kesimpulan, apa yang menjadi hasil dari perolehan informasi-informasi melalui dusun-dusun yang disampaikan oleh kepala dusun. Jadi mohon nantinya untuk selanjutnya kepada pihak-pihak yang terkait, pihak kepala dusun ataupun yang mewakili untuk menyampaikan, juga nantinya dirangkum oleh Mentulen agar kita bisa menyimpulkan hasil kita musyawarah kita pada hari ini. Jadi perlu diketahui bahwa perangkat desa, kepala dusun sangat tahu dan sangat mengetahui lingkungan setempat dia masing-masing, dan juga ketua BPD ataupun yang hadir pada hari ini anggotanya juga bertanggung jawab untuk memberikan masukan-masukan dan merespon dia atau tidak, sesuai atau tidak, manfaat atau tidak terhadap lingkungan ataupun masyarakat setempat, terlulus harus yang ditujukan nantinya desa ataupun dusun yang ditentukan pada musyawarah ini. Untuk menyampaikan nanti anggota BPD beserta masyarakat, tokoh pemuda untuk menyimak, kalaupun tidak sesuai langsung bisa dikatakan karena kita ini adalah forum musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan untuk rancangan anggaran pendapatan belanja desa pemerintah Desa Batu Kalung tahun anggaran 2025. Untuk pendapatan DD di tahun ini kita mendapatkan Rp882.432.000. Sementara untuk ADD Rp541.128.400. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Camat dan kepala desa tadi, karena di sini kita mendapatkan pengurangan dana, sehingga untuk desa kita kalau saya hitung dari DD dan ADD berkurang kisaran angka Rp300 juta. Tapi yakinlah dengan kekurangan ini mungkin tidak akan mengurangi kinerja kita untuk membangun desa kita. Baik, saya akan bacakan untuk rincian rancangan. Di bidang penyelenggaraan pemerintah desa total Rp409.478.400, yang mana di sini nanti adanya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, penghasilan tetap BPD dan sebagainya. Dan untuk bidang pelaksanaan pembangunan total Rp408.949.000. Di sini juga meliputi adanya honor PAUD dan juga bidang kesehatan masuk juga di sini, dan juga di bidang pekerjaan umum juga masuk, sehingga totalnya seperti 408 juta nanti. Kemudian di bidang pembinaan masyarakatan di sini 72.132.000. Di sini ada bidang ketentraman, yaitu mungkin ada gaji limas dan sebagainya. Lalu di bidang budaya dan keagamaan 34 juta. Di sini ada penghasilan tetap seperti imam, khotib, bilal, ibrahim dan seterusnya. Juga ada di bidang pemberdayaan masyarakat. Di sini nanti ada bidang peningkatan kapasitas kepala desa atau pelatihan, disebut dunia pelatihan.
itu terdapat 50 juta, dan bidang pemberdayaan perempuan di sini ada honor PPA terdapat 16.800. Sudah itu di bidang penanggulangan bencana atau darurat di angka 54 juta rupiah. Nah itulah mungkin untuk rancangan untuk sementara. Mungkin nanti setelah kita penetapan BPDS kita akan bahas secara detail lagi. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu Musdesus, verifikasi, validasi dan penetapan calon BLT tahun 2025, yang mana akan disampaikan oleh Pak Bendahara kembali. Siapa-siapa saja yang Pak Kades ya. Persilakan Pak Kades untuk berbicara. Terima kasih Pak Puasa. Perlu sebelum kita melakukan ataupun penetapan dana yang 400 sekian tadi. Jadi pas dikalkulasi dengan sistem Sikeudes bahwa siltap ataupun honor perangkat desa itu berkurang, sangat berkurang. Oleh sebab itu mulai dari perangkat desa sampai dengan perangkat masjid serta BP dan seluruhnya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan tersebut kita bisa laksanakan dengan maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Karena ini adalah amanah dari Bapak Presiden. Gunakan seefektif mungkin. Jangan kita merasa honor kita kurang, kinerja kita berkurang. Kita harus optimis karena sekarang perlu diketahui bahwa dari pemerintah pusat juga dari pihak-pihak terkait pengusulan dari dusun-dusun, kepala dusun yang di-SK-kan untuk pendataan calon penerima BLT ini di tahun 2025. Tentunya para kadus kami harap selalu aktif dengan komunikasi dengan kasih kesejahteraan, karena kasih kesejahteraan adalah muaranya sistem bantuan yang ada di desa. Kasih kesejahteraan mengetahui dan apa yang menjadi dasar untuk penerima BLT dan apa yang menjadi tidak layak menjadi anggota penerima bantuan langsung tunai dana desa. Setelah dilaksanakan evaluasi rapat keren pemerintah desa beserta kasih kesejahteraan serta pemerintah desa lainnya, maka di sini sudah bisa ditentukan penjaringan 15 KPM, dan ada yang memang masih terus dapat berlanjut dan ada juga yang tidak berlanjut. Hal tersebut disebabkan pertama kondisi meninggal dunia, kedua karena sudah mendapatkan ataupun terdata di bantuan lain seperti bantuan-bantuan dari dinas sosial. Yang ketiga, karena mereka ada salah satunya menolak, walaupun dia lansia tapi mereka menolak untuk menerima bantuan. Dan hal ini merupakan suatu pertimbangan dari pemerintah desa untuk menyimpulkan bahwa 15 orang tersebut adalah yang layak. Jadi kepada kadus yang telah mengusulkan, ya jangan sampai salah informasi dengan orang-orang yang diusulkan tersebut, karena kita yakin dan percaya informasi yang akurat berdasarkan informasi yang langsung dari pemerintah desa ataupun yang membidangi tersebut, yaitu kasih kesejahteraan. Perlu diketahui berdasarkan penjaringan dari kadus 1 sampai kadus 8, perlu diketahui bahwa dusun 1 yang terdata ataupun dianggap layak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
ini saya akan membacakan kembali untuk penetapan anggaran pendapatan belanja desa pemerintah desa Batu Galung tahun anggaran 2025. Kalau tadi saya cuma hanya membacakan untuk per bidang, sekarang saya akan coba merincikan ya. Untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa total 494.778.400 rupiah. Di sini untuk serta kepala desa terdapat 33.900.000. Untuk belanja pegawai penyelenggara penghasilan tetap dan tunjangan pangkat desa 349.891.440 rupiah. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Belanja jaminan sosial ini jaminan tenaga kerja ya, karena kita ada perintah dari kabupaten, karena ini wajib dianggarkan untuk perangkat desa dan BPD. Di sini ada 3.979.368 rupiah. Penyediaan tunjangan BPD penyelenggaraan musyawarah perencanaan 2 juta. Bidang pelaksanaan pembangunan total 480.941.000 rupiah. Di sini ada termasuk juga honor bom laut 4.800.000. Di sini ada bidang kesehatan 122.800.000. Ya, di sini di 122 juta ini ada posyandu, makanan tambahan, kelas bumi, lansia dan sebagainya. Untuk bidang pekerjaan umum, di sini kita ada terdapat pembangunan jalan Taman Beton dengan anggaran 78.249 juta. Bidang perhubungan dan komunikasi ada 203.100.000 rupiah. Bidang pembinaan masyarakatan terdapat 72.132.000 rupiah. Di sini penyediaan insentif Limas dan termasuk babin-babin juga. Bidang kebudayaan dan keagamaan di sini adalah gaji perangkat agama dan sebagainya. Di sini terdapat 34 juta, termasuk juga penyelenggaraan adat, budaya dan keagamaan. Belanja insentif perangkat keagamaan 24 juta. Bidang kepemudaan dan olahraga 9.332.000. Bidang kelembagaan masyarakat ini untuk honor DMA 14.400. Bidang pemberdayaan masyarakat 66.800. Bidang pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak 16.800. Pelatihan dan penyuluhan anak-anak untuk bidang pengulangan bencana darurat atau bantuan langsung tunai mengacu dari KPM kita tadi 15 orang, maka di sini terdapat 54 juta rupiah. Dan untuk program ketahanan pangan di sini kita terdapat anggaran 177 juta, yang mana di sini meliputi ada kegiatan penanaman jagung, penyediaan ikan dan pengadaan ayam petelur melalui BUMDes. Dan juga kita ada penyertaan modal BUMDes 150 juta rupiah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sini ada tambahan dikit untuk silta, mungkin tadi karena ada pengulangan dari daerah sehingga kita tidak bisa memenuhi penghasilan semua, tapi yakinlah rekan-rekan, bukan kehendak saya karena ini sudah ada aturan dari atas, jadi kita ada pengulangan tapi hanya sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Batu Kalung beserta perangkat, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Muara Umum beserta Pak Kasih Imli atau Sekcam, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas wilayah Kecamatan Muara Umum, yang kami hormati rekan kami pendamping desa, pendamping lokal desa wilayah Kecamatan Muara Umum. Puji dan syukur kita bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat Tuhan kita masih diberinya kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa memenuhi undangan pemerintahan desa Batu Kalung dalam rangka pembahasan APBS dari pusat ke daerah. Oleh karena ada efisiensi terkait dengan program Bapak Presiden Prabowo dalam hal ini pemberian makanan bergizi gratis kepada anak usia sekolah. Jadi berbagai instansi itu ada pengurangan. Masuk kami juga di Kementerian Desa ini ada pengurangan juga. Nah, jadi tentunya akan berdampak. Tetapi yang penting-penting atau yang urgen itu tidak dipotong atau tidak dikurangi. Jadi untuk kebijakan P3MD atau dana desa untuk tahun anggaran 2025 ini yang lain-lainnya tetap sama, pembangunan pemberdayaan, kecuali untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini perlu kami sampaikan berdasarkan peraturan Menteri Desa nomor 2 tentang fokus penggunaan dana desa tahun anggaran 2025, kemudian dijabarkan lagi untuk ketahanan pangan melalui Kepmen nomor 3 tahun 2025. Jadi pada intinya untuk ketahanan pangan di tahun 2025 ini pertama angkanya minimal 20% dari transfer atau dari DD yang masuk desa, kemudian melalui BUMDes. Jadi sifatnya atau caranya dengan penyertaan modal. Kemudian yang ketiga namanya melalui BUMDes ada analisa untung, ya, analisa untung. Jadi karena ini regulasinya baru, ya, KPN-nya baru, maka tentunya kita pendamping atau desa selaku pengawal kegiatan itu ingin membuat perencanaan yang lebih matang, karena ini harus untung, ya, analisanya harus untung.